Allahumma sholli wa ashghilil bizzalimin Allahumma sholli Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad khaffat mawazinuhu faja'athu abratuhu fathaqqalu mawazinah. Rasulullah bercerita lagi, aku melihat seorang laki-laki dari umatku sungguh sangat ringan timbangan amal kebaikannya, enteng, berat ke kiri berarti. Kalau berat ke kiri ashabus shimal, ashabus shimal ke surga, ke neraka. Faja'athu abraduhu fathaqalu mawazinah, lalu datanglah kepadanya anak-anaknya yang wafat ketika masih bayi, balita, lalu mereka memberatkan timbangan amal tersebut. Alhamdulillah. Pak Haji Dadang, anak yang udah meninggal berapa? Usahakan ada. Ini Masya Allah, mudah-mudahan. Jadi yang anaknya wafat, meninggal, jangan sedih. Kalau anaknya masih ada, doain panjang umur. Dulu nah, kan kita punya amal timbangan, susah lah. Ikhlasnya susah. Coba sedekah. Sedekah itu yang paling cakep adalah tidak kelihatan orang, sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan suka angus. Paling cakep sedekah itu ya gede, ya ikhlas. Tanya ke Pak Ali, ada nggak Pak Alinya? Belum hadirnya. Oh, no ada no. Pak Ali, cakepan 5.000 ikhlas apa 5 juta enggak ikhlas untuk untuk masjid? $5.000 ikhlas untuk masjid, beli AC. 5 juta tidak ikhlas. 5 juta ya. Itu bagi Pak Ali 5 juta lebih cakep.
Jangan angus nanti. Angus nggak ada hasilnya. Berarti banyak amal kita yang timbangannya jong, enteng. Maka datanglah anak-anaknya yang wafat di waktu kecil, timbangannya menjadi berat. Di kitab Irsyadul Ibad ada orang gak mau kawin, bah, kayak abah aja. Disuruh kawin gak mau. Kawin gak mau lah. Kamu pengen Marsanda apa Bunga Citra Lestari apa pengen gimana? Enggak, saya enakan begini, ngaji ibadah. Kalau kawin aku kudu ngojek. Betul bah? Kudu ngojek, kudu buka warung, kudu masuk pabrik kulit. Enakan begini, ngaji makan, betul bah? Walaupun gak ngojek makan enggak? Pokoknya di Cikarang Selatan asal mau pakai peci makan. Betul enggak? Disuruh kawin kagak mau terus. Sampai satu saat dia tidur bermimpi seolah-olah kiamat telah terjadi. Manusia dikumpul di padang mahsyar, haus, lapar, lanjang. Ini si orang ini nih yang kagak mau kawin-kawin, haus. Tiba-tiba datang bocah-bocah bawa baki, teko, gelas. Bocah, sini. Si bocah nyamperin. Ada apa mas? Kata si bocah. Aku minta minum. Nggak bisa. Ini untuk ayahku. Aku mau nyari ayahku. Oh, kamu siapa? Aku anak-anak kecil yang wafat ketika masih bayi, masih kecil. Jadi sekarang aku mau nyari ayahku dulu. Si mas kan gak punya anak, makanya kawin. Begitu kira-kira. Bangun ini si emas ini, kemudian dia bersegera ke keluarganya. Maaf pak, tolong aku kawinkan. Aku pengen segera kawin dan aku pengen segera punya anak dan anakku pengen segera mati, begitu. Nah itu untung tidak? Punya anak masih kecil meninggal, untung tidak? Untung. Jadi yang punya anak sudah meninggal beruntung, dia akan memperberat timbangan amal. Catatan, diakekahi. Parah enggak anaknya berapa yang meninggal? Belum, bikin anak lagi sampai anaknya panjang umur. Pak Widodo anaknya berapa kemarin yang meninggal? 2, udah diakekahi semuanya. Udah. Insyaallah manfaat. Kalau nggak percaya mati dulu. Wa ra'aytu rajulan min ummati qa'iman 'ala syafiri jahannam faja'ahu wajaluhu fastanqadhahu min dzalika wa madha. Aku melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jahannam, neraka. Kalau udah di pinggir bahaya, tinggal nyemplung. Kena angin aja nyemplung. Lalu datanglah kepadanya pahala rasa takut kepada Allah. Pernah nangis karena takut kepada. Lalu amalan tersebut menyelamatkan dirinya dari sanah dan ia dapat berlalu meninggalkan neraka jahanam. Pernah nangis sekali aja. Sekali. Wa ra'aytu rajulan min ummati hawa finnar. Aku melihat seorang laki-laki dari umatku telah meluncur ke neraka. Lagi ngeluncur. Ngeluncur. Kayaknya mau jatuh enggak kira-kira tuh? Sedang jatuh. Luncur. Meluncur ke dasar jahanam lama Pak Widodo. 70 tahun baru nyampe. Kalau rudal Iran ke Israel 7 menit nyampe. Kenceng gak itu? 15 kali kecepatan suara. Bukan supersonik, tapi bukan hypersonic. Apa tuh? Hypersonic. Kenceng. Bayangin.
2000 kilometer kurang lebih. Israel, Iran. Hanya dalam waktu kurang lebih berapa tadi? Masya Allah, kenceng nggak? Kenceng, luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras. Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Jawab Rasul, itulah batu yang dulu dilempar dari atas jahanam 70 tahun yang lalu, tadi baru nyampe. Jauh enggak kira-kira? Kerak jahanam dalam tidak? Lautan terdalam di mana? Manado, Laut Mindanao, Palung, hampir 13 km. Kalau Jawa mah dangkal, Pak. Aku melihat seorang lelaki dari umatku meluncur ke jahanam. Faja'athu dumu'uhu allati baka min khasyatillah. Lalu datanglah kepadanya tetesan-tetesan air mata yang ia pernah menangis karena takut kepada Allah di dunia. Kemudian pahala tetesan air mata itu mengeluarkannya dari neraka. Alhamdulillah. Pernah nangis Pak Nur Wahid? Pernah nangis? Nangisnya ditinggal istri apa takut karena Allah? Apa hutang belum kebayar? Oh, hutang belum kebayar. Berarti jujur dia. Mudah-mudahan banyak duitnya. Pengen banyak duitnya. Lahir hari apa? Jumat. Jumat itu Haji Dadang. Waktunya berapa? 6. Betul. Puasa 6 hari. Mulai Jumat besok. Supaya duitnya banyak. Berapa puasanya? 6 hari. Setiap ba'da sholat waqiah 1 kali. Berapa? 1 kali. Selama 6 hari. Tiap ba'da sholat. 6 hari khatam. Nyembelih ayam. Ayam siapa aja tangkap, bayar, sembelih. Selamatan. Setelah beres, rutinkan waqiahnya 6 bulan. Berapa? Sehari sekali aja. Setelah 6 bulan, nyembelih kebo. Kebo enggak sanggup, sapi sama bayi tuh. Sapi enggak sanggup, domba. Domba enggak sanggup, ayam lagi. Enggak sanggup juga, marmot, kelinci. Insya Allah. Duitnya banyak, insya Allah. Karena lahirnya hari apa tadi? Jumat. Parangga hari apa? Sabtu 9 hari puasanya. Lumayan, waktunya 9. Puasa 9 hari. Setiap pada sholat al-waqiah sekali. Paham? Lalu 9 hari hatam nyembelih ayam. Di rumah sedekah. Kemudian rutinkan waqiah sehari sekali selama 9 bulan. Lumayan kan? Insya Allah lebih sugih dari Pak Nur Wahid karena 6 bulan doang dia mah. Insya Allah bisa naik haji. Insya Allah. Pak Widodo lahir Rabu itu 7 hari puasanya. Paham tak? Kaifiatnya sama, nanti 7 bulan. Jumat sama ya. Kamis 8 hari. Masih bocah ini. Berapa hari? Kamu belum kerja kan? Ini belakang saya. Belum kerja kan? Belum? Masih SMP, SMP. Udah lulus? Kuliah sekarang? Ngabdi di mana? Di abdi negara.
Darul Mughni, pengabdian. Udah setahun. Habis ngabdi mau kuliah mau gawe. Kuliah. Habis kuliah mau kawin mau gawe. Ya udah nanti ngomong lagi. Wa ra'aytu rajulan min ummati qa'iman 'ala sirat yar'adu kama tar'adu as-sa'afah. Faja'ahu husnu dhannihi billah fasakkana ra'dahu wa madha. Aku melihat seorang lelaki dari umatku sedang berdiri di atas sirat. Gemetar. Bayangin, sirat ini seperti rambut dibelah. Katanya begitu. Anginnya gede nggak kira-kira? Panjangnya 15.000 tahun. Dari sini ke mana, Pak Widodo? Israel. Satu riwayat panjangnya 3.000 tahun. 1.000 tahun, 1.000 tahun, 1.000 tahun. 1.000 tahun, 1.000 tahun, 1.000 tahun. Jauh enggak? Jauh. Tapi ada orang yang melewati sirat laksana kilat, set langsung di pintu surga. Tergantung amal-amalan. Aku melihat seorang umatku sedang berdiri di atas sirat dalam keadaan gemetar, sebagaimana gemetarnya pelapah korma kalau ketebak angin. Faja'ahu husnul dhannihi billah, maka datanglah kepadanya prasangka baik kepada Allah. Lalu prasangka baik itu menenangkan dia dari kondisi gemetarnya dan ia pun dapat berlalu dari siratal mustaqim. Alhamdulillah. Husnuzon. Hati-hati Pak. Ada anak muda komen, ya kan lagi ngelamun tuh di bawah pohon beringin. Di bawah pohon beringin buahnya kecil gede. Kecil. Pohon beringin pohonnya gede kecil. Pohonnya gede, buahnya kecil. Semangka buahnya kecil gede. Semangka buahnya bijinya kecil. Buahnya segede kepala siapa? Pali. Itu semangka di Arab gede-gede banget di Arab. Semangka Arab gede. Pohonnya kecil. Ini si anak muda lagi ngelamun. Ini Allah kagak adil banget ya. Begitu kira-kira. Beringin pohonnya gede, buahnya kecil. Semangka pohonnya kecil, buahnya wah kagak adil nih Allah. Tiba-tiba pohon beringin buahnya jatuh dari atas tepat di batang hidung dia. Ya Allah, engkau bener-bener adil ya Allah. Coba kalau pohon beringin buahnya segede semangka, remuk nih buah. Ngerti? Ini suujon dia sama Allah. Suujon. Orang buta diciptakan oleh Allah, dia komen, ya Allah, kenapa aku kau ciptakan dalam keadaan buta, sementara yang lain dalam keadaan pada melek? Nggak adil engkau. Suujon. Apa? Suujon. Satu waktu ada raja kanibal. Raja apa? Apa kanibal itu? Pemakan orang. Oh. Kata raja kanibal, prajurit, turun ke kampung sana, ambil pemuda-pemuda yang kira-kira dagingnya enak dimakan. Ditangkep-tangkepin anak muda, kira-kira umur 40 ke bawah. Umur berapa? Nggak laku berarti udah aman, insya Allah. Berapa umur? Umur berapa? Hati-hati ditangkap kanibal. Ditangkap-tangkepin anak muda yang ada di kampung, termasuk yang buta tadi. Masukin ke tempat di karantina, nggak tahu bahwa mau di sop. Karantina, dikasih makanan yang enak.
supaya lemu-lemu, dikasih pur ayam, pur bebek dan lain sebagainya lah. Lemu, seminggu sembelih, termasuk giliran si buta tadi. Tuan Raja, ya sekarang bagian ini nih untuk disembelih, disop. Hah? Buta, nggak mau aku, pulangin ke kampungnya. Alhamdulillah, dia berterima kasih nggak sama Allah? Berterima kasih nggak? Apa katanya? Ya Allah, thank you. Aku baru tahu. Coba kalau aku melek, aduh, jadi sop aku. Nah ini husnuzon kepada Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati 'ala sirat yazhabu ahyanan wa yahbu ahyanan. Aku melihat seorang laki-laki dari umatku sedang berada di atas sirat, terkadang merangkak, terkadang ngesot, anginnya kecil, merangkak, ngesot lagi. Kira-kira sampainya kapan? 3000 tahun. Bayangin, Masya Allah. Pak Haji Dadang sudah di surga. Pak Nur Wahid, kemana Pak Nur Wahid? Teropong. Oh, ngesot. Lama Pak. Ya. Mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab semuanya. Jangan jadi kontraktor. Jangan jadi, tahu kontraktor yang buat jalan tuh harusnya semennya 100, jadi Pak Haji Dadang gimana pengalaman jadi kontraktor? Iya kan bergaul begitu, kira-kira gimana? Bikin jalan dari atasnya 1 miliar turun jadi berapa? Mana RT RW di sini ya? Yang RT mana? RT ada nggak di sini? Biasanya tahu. RT mana RT? Ayo. Nggak ada. Jalan, bikin jalan tuh kan. Biasanya kan disunat ya, disunat nggak? Mau kontraktor kan? Disunat. Makanya ada anekdot Gus Dur. Penghuni neraka sama penghuni surga rapat. Gimana caranya supaya silaturahmi jalan? Karena masih saudara lah di dunianya. Sepakat kita bikin jembatan penghubung antara surga dan neraka. Itu penghuni neraka bikin jembatan sudah setengah, tinggal penghuni surga nggak jadi bertahun-tahun. Iya, teliti ternyata kontraktornya di neraka semua. Ngerti nggak saya ngomong ini? Apa? Ini anekdot Gus Dur, nyinggung tapi bikin orang ketawa. Iya, ternyata kontraktornya korupsi. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan kontraktor jujur beriman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aku melihat seorang umatku lagi merangkak. Kadang merangkak, kadang ngesot. Faja'athu salatuhu alayya, maka datanglah bacaan selawatnya kepadaku. Maka datanglah pahala bacaan selawatnya kepadaku ketika di dunia. Ngesot, merangkak, ngesot. Tiba-tiba pernah baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa abdani wa nuril absari wa ala wa sahbihi. Bacaan selawat. Kemudian salawat itu memegang tangannya dituntun.
lalu membuat dia berdiri di atas sirat. Alhamdulillah. Bahkan kata Abu Bakar Siddiq, pahala yang paling menyelamatkan seorang manusia dunia akhirat ialah memperbanyak baca sholawat, karena enggak ada matinya, mesti berpahala. Setiap amal ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang diterima, ada yang ditolak. Sedekah ditolak ada, diterima. Sedekahnya 5 miliar hasil korupsi, diterima enggak? Enggak. Sedekahnya 5 juta, enggak ikhlas, diterima enggak? Diterima sama Pak Ali, sama Allah enggak? No. Tapi selawat mau ria, mau ikhlas tetap diterima. Berkat apa? Pengagungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini selawat diperbanyak, minimal 300 sehari semalam. Cakepnya 700, siang 350, malam 350. Jadi berapa tuh? 700 ya? Ya itu seperti itu. Salawatnya yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad. Wa ra'aitu rajulan min ummati intaha ila abwabil jannah. Wa ghulliqatil abwabu dunah. Aku melihat seorang laki-laki dari umatku telah sampai di pintu surga. Alhamdulillah. Pelebah dia pintu surga ditutup. Sedih nggak kira-kira? Udah ngesot, berangkat udah nyampe ditutup. Kita bertamu ke rumah orang, yang lain mah dibuka, pas lebah kita ditutup. Sedih nggak kira-kira? Gimana sedihnya? Aduh, kecewa dah. Faja'atu syahadatu an la ilaha, maka datanglah pahala syahadat. Fatahat lahul abwab adkhalathul jannah, maka dibukalah pintu surga dan syahadatnya memasukkan ia ke dalam surga. Alhamdulillah. Ini syahadat penting. Syahadat doang bisa surga, Pak. Dulu ada orang namanya Bahrom, Majusi penyembah api. Di kitab Syu'bul Iman ada. Abdullah bin Mubarak lagi tawaf. Beres tawaf, capek lah duduk-duduk depan Ka'bah. Zaman dulu bisa enggak kira-kira? Paling 600.000 zaman dulu. Sekarang mah 5 juta. 4 juta 5 juta yang naik haji. Duduk depan Ka'bah, keinjek. Duduknya harus ke sono. Lagi duduk-duduk, tidur, mimpi berjumpa Rasulullah. Abdullah bin Mubarak beres nusuk ibadah, pulang ke Baghdad, cari orang namanya Bahrom. Salam dari aku. Bangun Abdullah bin Mubarak, ragu, ini mimpi dari Allah apa dari juri gini. Tawaf lagi. Beres tawaf, mimpi yang sama. Wah, baru 2 kali. Sekali lagi tawaf lagi. Mimpi lagi. Sampai berapa kali? Pulang beliau ke Baghdad, nyari orang namanya Bahrom Al-Majusi. Ketemu. Selamat pagi, Majusi. Jangan assalamualaikum. Ya. Ada apa? Tuan, boleh duduk? Enggak, silakan. Ada apa? Ini Tuan Bahrom betul? Iya, saya Bahrom. Tuan Bahrom punya amal apa? Emang kenapa? Cerita aja dulu, nanti saya ceritain. Oh, saya punya amal baik banyak. Apa itu? Saya punya anak 8, laki perempuan. Tak kawinin satu sama lain. Gak boleh itu. Masa saudara adik kakak disuruh kawin? Gak boleh. Oh, kirain boleh, baik begitu. Itu mah zaman Nabi Adam. Yang lain gimana? Saya punya anak perempuan 1 lagi cantik luar biasa. Pokoknya karisma kapur, gak ada
apa-apanya. Tahu Karisma Kapoor? Jarang nonton India, alhamdulillah berarti. Terus gimana? Karena saya menganggap tidak ada yang selevel dengan putri saya kawini oleh saya sendiri. Oh, hebat gak kira-kira? Hebat kan? Kata dia mah hebat, Pak. Itu amal baik ya, boro-boro baik kagak boleh itu. Ilok macan nerekam anaknya. Coba yang lain. Oh, ada. Ketika malam-malam pengantenan, ada perempuan setengah tua dari umatmu Islam, agamanya pakai kerudung jilbab. Dia ketok pintu aku maghrib. Ada apa, Bu? Anu Tuan Bahrom punya korek api enggak? Saya kemalaman mau nyalain obor. Wadah, cekrek. Berangkat. Enggak lama datang lagi tuh perempuan. Kenapa, Bu? Ketiup angin. Ya, sumbunya ditarik dikit. Ya, cekrek di bawah. Gak lama datang lagi. Kenapa, Bu? Anginnya gede, Tuan. Ya sudah, ini koreknya bawa aja nih. Bahrom, akhirnya saya ini suuzon. Jangan-jangan dia mata-mata begal nih, mata-mata rampung. Tak buntuti dari belakang. Bila mana datang lagi minta korek api, tak buntuti dari dia datang lagi minta api, saya buntuti kemana dia pergi, ternyata ke gubuk tua. Sudah ada bocah yang lagi nangis. Mana itu nasi rames dari Pak Bahrom? Mana itu makanan dari Pak Bahrom? Nah, Bahrom Majusi penyembah api, dia musuh Allah. Emak gak sanggup minta sesuatu sama musuh Allah. Bahrom tersentuh. Dia pulang ke rumah, diambil karung, sembako masuk. Sembako, gula, beras, ya sayur, telur enggak, pecah nanti. Kornet enggak. Pokoknya makanan dibawa, digendong sama Bahrom. Ketok pintu. Selamat malam. Dibuka. Oh, ada apa, Bos Bahrom? Barangkali ibu berkenan, monggo dihabisin. Barangkali seminggu 2 minggu masih cukup, kurang WA begitu kira-kira. Mengada WA dulu, kurang datang lagi. Kata Abdullah bin Mubarak, stop Pak Bahrom, stop. Barangkali inilah penyebab Pak Bahrom mendapat salam dari Nabi saya, dari Nabi Muhammad. Engkau memperhatikan janda yang sudah tua dan anak-anak yatimnya. Saya bermimpi untuk memberikan salam beliau kepada Tuan Bahrom. Oh begitu ya? Iya Tuan Bahrom, kalau begitu saya syahadat. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Klak, ninggal. Salat belum? Zakat belum? Haji belum? Surga neraka? Pengen kayak Bahrom? Gak bisa. Telat ya, iya telat udah. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Saudara-saudara lihat, gara-gara pemurah tadinya musuh Allah jadi kekasih Allah. Pemurah bisa menambal ibadah-ibadah yang lain. Kau semalam ketinggalan tahajud, siang hari seleter, paham? Duha bolong seleter. Wiridan keburu pengen modal, seleter. Senin Kemis kagak sanggup, seleter. Bisa? Subhanallah. Malam tahajud enggak? Tadi seleter. Ibaratnya nggak mesti seleter, sebenarnya berapa aja semampu kita. Cuman supaya pogo, kadang-kadang orang suka nanya berapa kiai, kan begitu. Loh, orang dikasih amalan selawat, baca selawat ini, padahal baca berapa kek? Nanya sama kiai, berapa kiai? 3.000. Tuh akhirnya berat loh, nanya mulu jadi orang. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على